Selamat pagi atau siang atau malam kepada dokter. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rinula Magdalena dengan NPM 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan anatomi dari sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, dan sistem limfatik. Yang pertama ada sistem pencernaan. Yang akan saya bahas ada rongga mulut dan faring. Yang pertama ada rongga mulut, yaitu pada bagian atas dan bawahnya memiliki bagian yang sama, yaitu bibir, gingiva atau gusi, frenulum, dan gigi. Pada permukaan atas dari rongga mulut, itu bisa ditemukan adanya palatum durum atau hard pellet dan palatum molar atau soft pellet. Pada soft pellet juga ada uvula. Kemudian jika dilihat pada bagian ini adalah permukaan bawah dari lidah, bisa ditemukan adanya lingual frenulum dan opening dari ductus submandibular gland. Kemudian pada sisi kiri dan kanan ini adalah pipi. Kemudian ada lidah. Jadi lidah manusia dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu apex, body, dan root. Dan jika dilihat pada gambar yang kanan, ini juga lidah manusia dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Pada bagian anterior bisa ditemukan adanya papila, yaitu circumvallate papilla yang dalam formasi V, kemudian ada fungiform, filiform, dan foliate papilla pada bagian pinggir ini. Kemudian pada bagian posterior bisa ditemukan adanya lingual tonsil. Nah, persarafan pada lidah pada bagian anterior itu dipersarafi oleh cranial nerve ke-7 atau facial, sedangkan pada bagian posterior dipersarafi oleh cranial nerve ke-9 atau glossopharyngeal. Selanjutnya adalah glandula yang akan menghasilkan saliva pada rongga mulut. Yang pertama ada submandibular gland, ada parotid gland, dan ada sublingual gland. Nah, yang pertama ada submandibular. Submandibular itu memiliki ductus yang dinamakan ductus Wharton. Sedangkan parotid, ductusnya itu adalah ductus tension dan sublingualis adalah ductus Bartholin. Pada submandibular dan sublingualis itu dipersarafi oleh cranial nerve ke-7, sedangkan pada parotid itu dipersarafi oleh cranial nerve ke-9 atau glossopharyngeal. Kemudian ini adalah otot intrinsik pada lidah, ada superior longitudinal, vertikal, transverse maksud saya, dan inferior longitudinal. Kemudian ini adalah otot ekstrinsik dari lidah, ada palatoglossus, ada genioglossus, styloglossus, dan hyoglossus. Nah, semua saraf pada lidah ini, baik intrinsik maupun ekstrinsik, itu dipersarafi oleh cranial nerve ke-12 atau hipoglossal. Namun pada palatoglossus itu itu dipersarafi oleh cranial nerve ke-10 atau vagus. Kemudian ini adalah suplai darah pada lidah yang dilakukan oleh lingual arteri yang merupakan cabang dari eksternal carotid arteri. Dan ini adalah venanya. Venanya itu adalah dorsal lingual vein yang merupakan cabang dari vena lingual. Selanjutnya adalah soft pellet. Jadi soft pellet itu terdiri dari otot-otot ini. Yang pertama ada tensor veli palatini muscle, uvular muscle, palatopharyngeus muscle, dan levator veli palatini muscle. Nah, otot-otot ini dipersarafi oleh cabang muskular dari divisi mandibular dari saraf trigeminal yang menyuplai otot tensor veli palatini. Sedangkan otot-otot lainnya itu disuplai oleh pharyngeal plexus dan bagian kranial dari saraf aksesori yang akan menyuplai semua bagian otot-otot pada soft pellet kecuali pada bagian tensor veli palatini. Nah, selanjutnya ada faring. Faring itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yang warna ungu adalah nasofaring, yang hijau adalah orofaring, yang biru adalah laryngofaring, sedangkan yang oranye adalah fauces. Dan juga bisa dilihat sini ada pharyngeal tonsil dan palatin tonsil. Selanjutnya adalah otot yang menyusun pada bagian faring. Bisa dilihat pada tabel dan pada gambar. Nah, selanjutnya ini adalah persarafan dan vaskularisasi pada bagian faring. Jadi pada bagian nasofaring itu dipersarafi oleh maxillary nerve, pada bagian orofaring itu dipersarafi oleh glossopharyngeal nerve, sedangkan pada bagian laryngofaring itu dipersarafi oleh vagus nerve. Nah, sedangkan vaskularisasinya, arteri utama dari faring itu adalah ascending pharyngeal artery yang merupakan cabang dari carotid artery. Sedangkan vena utamanya itu dari pharyngeal plexus yang diteruskan ke internal jugular vein. Nah, selanjutnya ada sistem kardiovaskuler. Yang akan saya bahas ada jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama ini adalah jantung. Jadi jantung itu letaknya ada di atas diafragma dan di dekat garis tengah rongga toraks. Lalu jantung itu terletak di bagian yang namanya mediastinum yang letaknya di antara kedua kantung pleura. Lalu jantung ini dilapisi oleh perikandrium. Dan perikandrium itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada fibrous perikandrium dan serous perikandrium. Serous perikandrium ini juga terbagi dalam 2 bagian, yaitu parietal dan visceral. Dan sedangkan pada bagian di antara parietal dan visceral itu ada ruangan.
Selanjutnya ini adalah dinding pada jantung, yaitu ada epikardium pada bagian paling luar, miokardium, dan endokardium. Nah, selanjutnya adalah ruangan pada jantung. Jadi ruangan jantung ada 4, yaitu pada bagian ini adalah atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Nah, selanjutnya adalah katup. Jantung memiliki 4 katup. Yang pertama ada tricuspid valve, mitral valve, ini aortic valve, dan ini adalah pulmonary valve. Nah, selanjutnya adalah arteri dan vena yang ada pada jantung. Ini adalah ascending aorta yang kemudian membentuk arc aorta, kemudian ada left pulmonary artery, pulmonary trunk, kemudian yang dari bagian sini adalah brachiocephalic trunk, left common carotid artery, dan left subclavian artery yang merupakan cabang dari aorta ini. Nah, kemudian bagian bawah juga ada descending aorta, kemudian ada inferior vena cava, dan bagian-bagian dari cabang-cabang lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dari cabang dari tadi vena dan arteri yang ada pada jantung. Selanjutnya ini adalah persebaran arteri yang mensuplai tubuh kita. Bisa dilihat pada tabel dan pada gambar. Ini adalah vena yang mendrainase darah pada tubuh kita, dan ini persebarannya. Nah, selanjutnya ini adalah suplai darah yang nantinya akan suplai pada bagian otak. Jadi ada 2 jalur. Yang pertama itu melalui right vertebral, maksud saya vertebral arteri yang nantinya akan masuk ke tulang belakang, atau jalur yang kedua itu melalui internal carotid arteri ini. Nah, selanjutnya ini adalah circle of Willis yang ada pada bagian otak yang terbentuk dari arteri-arteri yang menyatu membentuk lingkaran seperti ini. Selanjutnya ini adalah suplai darah pada bagian kepala yang utamanya itu dilakukan oleh common carotid artery dan cabang-cabangnya yang akan mensuplai pada bagian kepala lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah vena pada bagian otak yang nantinya akan mendrainase darah. Jadi drainase otak itu nanti akan berakhir di internal jugular vein. Tapi ada jalur lain yaitu pterygoid venous plexus yang nantinya akan menuju ke maxillary vein. Selanjutnya ada sistem limfatik. Ini adalah pembuluh limfa yang berwarna hijau yang berada di antara kapiler. Nah, organ dari sistem limfatik yang pertama itu ada thymus. Jadi thymus itu merupakan organ dengan 2 lobus besar yang terletak di upper anterior mediastinum yang di antara sternum dan aorta. Thymus ini memiliki fungsi mengubah pre-T cells dari sumsum tulang merah menjadi imunokompetent T cells. Kemudian ini adalah spleen yang terletak di bagian kiri hipokondriak di antara lambung dan diafragma yang memiliki fungsi untuk memakan sel darah yang rusak, menyimpan trombosit, dan sebagai homeopoiesis pada janin. Nah, selanjutnya ini adalah nodus limfa yang memiliki fungsi sebagai filter cairan limfa yang lewat. Ini bisa dilihat ada bagian-bagiannya. Kemudian ini juga dilihat pada gambar kiri, ini adalah persebaran dari pembuluh limfa. Kemudian pada gambar kanan, yang pada bagian warna kuning, ini adalah area yang didrainase oleh right lymphatic duct. Sedangkan yang warna hijau itu adalah area yang didrainase oleh thoracic duct. Nah, ini adalah 2 saluran utama dari pembuluh limfa, yaitu thoracic duct yang ini dan right lymphatic duct, yaitu yang ini, yang nantinya kemudian akan mengalir ke vena. Nah, kemudian ini adalah sirkulasi pembuluh limfa. Jadi sisa nutrien yang tidak terserap pada arteri dan vena nantinya akan dibawa oleh kapiler limfa yang nanti akan diteruskan ke pembuluh limfa. Nah, nanti juga akan melewati nodus limfa dan kemudian akan terhubung dengan vena di titik akhir. Jadi akhirnya akan masuk ke vena. Kemudian ini adalah persebaran dari nodus limfa pada bagian kepala dan leher, dan ini adalah area-area yang membaginya, yaitu ada bagian level 1 sampai level 7. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.